Ya, baik kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Baik, kita akan lanjutkan materi. Sebelumnya saya sudah share ya materinya di grup, kemudian juga data yang akan kita gunakan untuk praktikum pada sore hari ini. Jadi pada sore hari ini kita akan eh, belajar untuk mengolah data titik. Ada beberapa metode yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah membuat eh, untuk yang hari ini ya, untuk yang pertemuan hari ini kita akan membuat buffer ya. Kemudian juga kita akan melakukan distance matrix, menghitung jarak. Kemudian terakhir kita akan membuat heat map gitu ya. Nah, ini dari 5 ini ya. Ini ada min koordinat, kemudian buffer, distance matrix, spider diagram sama ya heat map ya. Nah, spider diagram itu kira-kira seperti ini ya skemanya. Jadi bagaimana melihat jejaring ya, jejaring dari misalnya jejaring rujukan Vaskes gitu ya. Nah, ini di sini ada FKTP misalnya gitu. Kemudian ini ada FKRTL tingkat 1 rumah sakit. Kemudian nanti di sini ada FKRTL tingkat 2 yaitu rumah sakit yang jadi apa namanya levelnya di atas ya, dan dia menjadi rujukan ya. Setelah kalau misalnya dari rumah sakit ini tidak mampu ditangani, maka dirujuk ke rumah sakit ini, kira-kira begitu ya. Jadi ini jejaring ini seperti web laba-laba ya. Kebetulan di sini gambarannya sederhana, tapi di dalam kenyataannya di lapangan itu bisa jadi garis-garis ini overlapping, seperti eh, lazimnya jaring laba-laba ya. Dia apa namanya overlapping dan juga sangat rapat gitu. Nah, kemudian ini adalah contoh dari heat map ya. Nah, heat map ini adalah untuk memvisualisasikan adanya pengelompokan gitu ya. Jadi warna-warna yang gelap ya, warna-warna yang gelap seperti ini adalah menunjukkan di area tersebut ada penumpukan atau pengelompokan atau ada kepadatan kepadatan objek yang kita teliti di sana misalnya gitu. Jadi contohnya di sini adalah penjual rokok ya. Jadi warna yang gelap ini adalah wilayah dengan banyak eh, terdapat penjual rokok gitu. Contohnya seperti itu. Nah, ini bisa juga digunakan untuk menggambarkan eh, kepadatan kasus ya. Jadi kalau misalnya di sini ada misalnya contoh kasus DBD atau diare, misalnya titik-titiknya adalah kasus DBD. Nah, kita bisa lihat daerah mana yang di situ banyak kasus DBD-nya gitu ya. Atau terjadi pengelompokan ya. Atau terjadi tanda kutip pengumpulan ya. Pengumpulan kasus DBD atau eh, apa namanya mengumpulnya kasus DBD di satu lokasi gitu. Ya, misalnya seperti itu. Nah, jadi heat map ini fungsinya untuk menggambarkan itu. Kalau kita lihat di sini ya, daerah-daerah yang ya tidak ada warna merahnya ya, tidak ada warna merah yang berpendar ya. Ini seperti apa namanya berpendar gitu ya. Nah, di sini berarti tidak ada penyewa rokoknya gitu ya. Jadi warna merah ini yang warna merah yang apa namanya semakin gelap warna merah ini maka menunjukkan bahwa di situ terjadi pengelompokan gitu ya. Nah, min koordinat contohnya seperti ini ya. Jadi misalnya untuk menentukan titik tengah ya, untuk menentukan titik tengah terhadap misalnya ini untuk dari beberapa, misalnya nih skenario nya adalah ingin dibangun
gedung pemerintahan ibu kota provinsi misalnya gitu ya. Nah, di sini ada kota-kota ya. Nah, kemudian untuk menentukan lokasi yang paling strategis, maka digunakanlah min koordinat ini untuk menentukan titik tengahnya ada di mana gitu ya. Jadi min koordinat ini meskipun di sini tampilannya titik tengah ya, titik tengah gitu ya. Meskipun ini adalah sebenarnya titik tengah, tapi ini bukan didefinisikan sebagai median ya. Jadi kalau di deret statistik kan titik tengah itu median ya. Titik tengah dari deret datanya gitu disebut dengan median gitu. Tapi istilah di sini yang digunakan adalah min koordinat, meskipun secara visualisasi kelihatan di sini bahwa yang dimaksud di sini adalah sebenarnya titik tengah lokasi. Ya, jadi bukan titik tengah data tapi titik tengah lokasi. Jadi ini adalah titik tengah yang dihitung berdasarkan lokasi dari kota-kota yang ada di sini. Namanya min koordinat gitu ya, bukan median koordinat gitu ya. Yang namanya min koordinat karena sebenarnya prosedurnya adalah dia adalah rata-rata dari semua nilai koordinat x ini ya. Dari semua lokasi ini kan ada x-nya di rata-rata, kemudian y juga di rata-rata dibagi dengan jumlah titiknya. Nah, kemudian juga ini contohnya ya, bisa misalnya untuk menentukan posko, ya, posko penanganan malaria, ya. Nah, misalnya ini yang paling tengah tuh di sini gitu ya, karena ini memperhitungkan semua titik kasus malaria yang ada. Berikutnya adalah buffer. Nah, buffer ini adalah radius jarak ya, radius jarak. Nah, ini contoh ini adalah output dari buffer nih, ya. Jadi metode buffer ini adalah contohnya begini, ya. Kemudian ini adalah buffer 500 meter terhadap ini titik tengah porosnya itu adalah lokasi dari tempat perlindungan vektor. Kemudian berikutnya ada distance matrix. Nah, ini untuk menghitung jarak ya. Jadi berapa jarak misalnya dari apa namanya nomor 1 ini ya, responden kita Anggi misalnya gitu, jaraknya terhadap puskesmas. Begitu juga dengan responden yang lain, jaraknya berapa terhadap puskesmas. Ini jarak lurus ya, bukan jarak mengikuti jalan, ya, tapi ini jarak lurus. Sama seperti ini. Nah, kemudian di sini ada yang namanya zona UTM, ya. Jadi untuk kita bisa menghitung jarak, kemudian kita bisa membuat buffer, ya. Buffer itu kan tadi radius ya, radius jarak ya. Nah, ini kan radius jarak ya, sini gitu. Maka lebih baik kalau misalnya peta kita itu atau shapefile kita itu berdasarkan satuan koordinatnya itu yang bisa mengakomodir satuan metrik, begitu ya. Jadi meter kalau kita punya shapefile yang satuannya meter, maka akan lebih memudahkan untuk kita menghitung jarak ini, kan gitu ya, membuat buffer ini. Nah, oleh karena itu, maka koordinat atau sistem koordinat yang kita punya, yang itu decimal degree, ya, decimal degree itu kan lintang selatan, bujur timur, 106 derajat lintang bujur timur, ya minus 6 derajat lintang selatan gitu. Itu adalah satuan koordinat untuk sistem koordinat decimal degree. Nah, yang kita maksud di sini adalah yang kita perlukan untuk menghitung jarak itu adalah dia harus kita konversi ke sistem koordinat UTM. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, UTM itu adalah singkatan dari Universal Transverse Mercator. Ya. Jadi ada di Indonesia ini ada beberapa zona gitu. Nah, misalnya seperti posisi kita nih sekarang nih di misalnya di Depok ya, UI Depok. Berarti UI Depok itu masuk zona 48 UTM-nya. Kemudian berada di selatan. Ini kan garis ekuator ya. Garis ekuator, garis nol lintang nol ya.
Nah, di sini berarti kita berada di selatannya. Kalau selatannya berarti kita berada di 48, zona 48 S South. Kalau misalnya kita berada di misalnya di Kalimantan Barat ya. Nah, di sini misalnya gitu ya. Nah, ini berarti ini masuk zona 49 ya. 49 kalau misalnya kita berada di sini di perbatasan dengan Malaysia, berarti ini 49 U ya, utara atau north gitu. Dan juga kalau misalnya kita berada di Bali, nah misalnya di Bali nih sini berarti kita masuk zona 50 south gitu ya. Nah, yang tadi saya sampaikan itu bahwa kita harus mengubah dari decimal degree ini menjadi UTM ya, supaya kita dapatkan aspek meternya tadi gitu ya. Aspek meternya tadi. Karena meter itu nanti satuan metrik itu nanti akan digunakan untuk menghitung jarak di distance matrix, kemudian juga akan kita gunakan untuk menentukan radius ya, berapa jaraknya gitu. Jadi ini kita punya sekarang ini adalah dalam bentuk decimal degree ya. Nah, kemudian nanti kita akan convert menjadi UTM, Universal Transverse Mercator, dengan mencari ini. Jadi nanti di dalam coordinate reference systemnya kita cari yang WGS 84 garis miring UTM zone. Nah, zonenya itu nanti sesuaikan dengan ini ya. Berarti kalau misalnya di wilayah Jawa bagian barat berarti masuk zona 48S. Nanti kita coba ya. Nanti kita coba ya. Oke, nah sekarang langsung aja kita praktek ya. Langsung kita praktek, coba diaktifkan dulu ininya. Quantum GIS-nya ya. Ya, kita aktif dulu quantum GIS-nya. Ya. Oh, sebelumnya yang tadi yang data kita ya, data kita ini di copy dulu ya, di copy, di ekstrak dulu, kemudian di copy ini foldernya, di copy dimasukkan ke direktori kerja kita. Ya. Nah ini ya, nah dimasukkan ke shapefile, di paste. Dan ini biarkan aja di dalam folder ini ya, data praktikum 24 Oktober 2023 ya, biarkan begitu. Oke, coba kita lihat. Nah, ini sudah ya. Kita mulai dengan project baru ya sekarang. Oke. Nah, kita tampilkan dulu add layer ya. Add vector layer. Nah, kita panggil ya. Kita panggil
folder kita, masuk ke folder kita, shapefile, ya, masuk ke folder praktikum ya. Kita tampilkan dulu ini ya, Tangerangnya, base map-nya, Esri shapefile, ya. Tangerang kecamatan, kita add dulu ya, add. Kemudian ini add ya, kita add Tangerangnya sebagai base map peta dasar, peta alas ya, peta dasar base map. Nah kemudian kita buka shapefile rumah sakit Tangerang PKM. Nah ini kita buka ya dua-duanya, pakai shift ya, select dua-duanya nih. Oke, add ya sini. Oke, bisa diikuti. Kita baru mengeluarkan file dulu ya, belum kita bukan tahapan selanjutnya. Sudah bisa? Oke, kalau yang tidak berhalangan atau tidak terkendala mungkin bisa on cam ya. Jadi kita nanti bisa ngobrol lebih enak dengan on cam ya. Maaf, boleh diulang nggak ya? Tadi soalnya ketinggalan. Ya, ya ini dikeluarkan dulu filenya. Sudah di copy belum filenya ke apa? Ke foldernya sudah di copy? Iya, Pak. Sudah itu untuk Tangerang Kecamatan Dede, tipe filenya yang apa ya, Pak? Kenapa? Untuk yang Tangerang Kecamatan Dede itu tipe filenya yang apa ya, Pak? Ya, kalau misalnya itu tampilnya banyak, disederhanakan ya, disederhanakan. Jadi add vector layer. Ininya kita atur type-nya. Ini jangan all file. Nanti akan tampil banyak ya. Jadi ini diatur menjadi S3 shapefile. Ya. Kalau S3 shapefile dia akan tereduksi ya, akan hanya tampil ini aja gitu. Ya. Jadi ininya diganti dulu tadi type-nya, jangan yang all file. Kalau all file nanti akan muncul semua. Ya, kayak gini kan. Nah, ini akan muncul semua nih. Ya. Nah, ini harus kita ganti dulu tipenya menjadi S3 shapefile. Kemudian klik Tangerang Kec Didi ya. Selanjutnya setelah ini di open, kemudian ditekan tekan tombol add supaya nanti dia muncul. Kemudian cari lagi untuk yang lain. Yang lainnya itu adalah file lainnya adalah di folder data praktikum hari ini. Data praktikum. Nah ini kita add ya. Open kemudian add. Oke. Oh iya, sudah bisa, Pak. Terima kasih. Semuanya sampai sini dulu ya, kita biar sama-sama. Jadi kalau supaya tidak ketinggalan gitu, kita sampai ke tahapan ini dulu semuanya, baru kita lanjut. Ya. Kalau yang belum, silakan dilakukan tadi supaya tampil di sini. Oke. Bisa diikuti yang lain? Mungkin bisa coba mungkin bisa coba on cam ya supaya saya bisa lihat nanti kalau misalnya ada kendala bisa langsung ditangani. Oke, bagus ya, sudah ada beberapa yang on cam supaya saya tidak merasa berada di kuburan.
karena sendirian, sepi sekali grupnya, apa namanya, zoomnya. Ya, oke. Ya, bercanda ya. Jadi tolong on cam ya supaya interaksinya lebih enak gitu. Kita bisa ngobrol. Oke, lanjut. Ini udah semua ya, berhasil? Oke, next ya. Kalau sudah tidak ada kendala, nanti kalau ada ketinggalan langsung ya. Jadi kita coba praktekkan ini sambil kita kata praktikum hari ini. Jangan menunda untuk mencoba. Ya, jangan misalnya nanti aja kan ada videonya ini. Jangan ya, karena dengan bersama-sama itu biasanya kita lebih mudah untuk mempelajarinya. Video itu sebagai backup gitu. Jadi kalau misalnya kita lupa, tapi kita ingat tadi kayaknya udah bikin ini ya, gitu. Tapi gimana caranya? Nah, baru kita lihat video gitu ya. Tapi setidaknya harus dicoba gitu ya. Kalau misalnya belum dicoba, maka kita nggak akan dapatkan itu feel-nya gitu ya. Jadi harus dicoba. Semua itu harus dicoba. Oke. Nah, kemudian ini sudah semua ya muncul. Nah, seperti yang tadi disampaikan ya, bahwa kita harus convert dulu ke UTM. Ya, convert dulu ke UTM. Ya, convert dulu ke UTM, kemudian kita pahami juga bahwa posisinya Kota Tangerang itu di sini. Ya, Kota Tangerang itu di sini. Berarti masuk zona 48 ya, di selatan. Ya, zona 48 selatan. Oke, kita coba ya. Berarti yang pertama adalah kita yang PKM Tangerang ya. Yang PKM Tangerang kita ekspor ya. Kita simak dulu. Ini ada yang tulisan, ada yang tanda tanya nggak di sini, di ujung sini? Apakah ada yang muncul tanda tanya di layer ini, di layernya masing-masing untuk RS Tangerang sama PKM Tangerang? Apakah ada muncul tanda tanya nih di ujung sini? Kalau nggak ada berarti kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Nah, ini mengolahnya ya, tahapan pengolahan datanya di sini. Kita masuk ke vektor. Kemudian salah. Ini kita ekspor dulu ya. Kita ekspor dulu, saya lupa. Kita ekspor dulu ya. Klik kanan ya di layer PKM Tangerang ini, ekspor ya, ekspor. Ekspor, kemudian save feature as ya. Ini sama seperti kita simpen ya, save as, save file sama ya. Oke, nah akan keluar kotak ini ya. Formatnya adalah S3 shapefile. Ini jangan diubah ya. Nah, jangan diubah, S3 shapefile. Hati-hati scrolling ya. Kalau misalnya kita scroll di mouse kemudian posisi kursornya ada di sini, maka dia akan berubah tuh. Ya, akan berubah. Jadi hati-hati, jangan kita scrolling di pas posisi kursor ada di sini, posisi panahnya ada di sini. Ya, hati-hati. Kemudian file name-nya kita browse dulu ya. File name-nya. Nah, kita masuk ke folder kita, GIS 1/2023, kemudian shapefile. Taruh di sini aja ya, data praktikum 2004 Oktober. Kemudian dimasukkan di dalam folder lagi RS PKM Tangerang. Nah, ini kita kasih nama PKM Tangerang
PPKM Tangerang ya, klik di sini, nanti akan muncul nih namanya di bawah, tapi belakangnya kita ganti menjadi UTM. UTM. Ya. Jadi penamaannya yang mengikuti yang di sini ya, tapi belakangnya kita ganti. Bagian belakangnya kita ganti. UTM. Oke. Save ya. Save. Oke, tapi jangan buru-buru oke, jangan buru-buru diklik oke ya. Nah, ini yang utama itu justru kita harus ganti ini dulu nih. CRS-nya, CRS itu adalah singkatan dari Coordinate Reference System atau sistem referensi koordinat ya. Sistem referensi koordinat atau sistem koordinat ya. Ini masih yang ini nih, ini masih sistem koordinatnya adalah menggunakan decimal degree. Nah, ini kita ganti ya, kita ganti. Caranya adalah di sini ada globe ya. Nah, ini globe ini ada tulisan select CRS, select coordinate reference system atau sistem referensi koordinat ya. Klik. Nah, ini yang pentingnya ya justru ya. Jadi yang harus kita setting itu adalah ini ya. Sistem koordinat yang mau kita convert menjadi UTM itu ya di sini gitu. Ya. Oke, nah, coba sekarang kita perhatikan dulu kotak yang ini ya, kotak ini. Nah, di bagian atas ini kan ada Geographic Information Coordinate Systems ya. Ini coba segitiganya kita tekan. Nah, sehingga akhirnya isinya itu menutup ya. Ini juga sama, Projected Coordinate System kita tutup juga gitu. Jadi sebenarnya kalau kita cermati di sini, kelompok coordinate reference system ini dikelompokkan menjadi dua keluarga besar, dua kelompok besar, yaitu kelompok Geographic Coordinate Systems dan Projected Coordinate Systems, gitu ya. Decimal degree, ya, decimal degree itu atau sistem koordinat decimal degree ini masuknya di kelompok Geographic Coordinate Systems, yang adanya di sini. Sedangkan Universal Transverse Mercator atau UTM itu adanya di kelompok Projected Coordinate Systems. Ya. Jadi itu ya. Jadi UTM itu adanya di Projected Coordinate System. Jadi ini yang kita buka ya. Kita buka. Nah, ini kan banyak sekali ya. Banyak sekali yang apa? Yang apa namanya? Coordinate reference system yang projected ini, karena ini menyesuaikan dengan regional atau wilayah masing-masing gitu. Jadi ini ada di Portugal ya, kemudian ada juga di daerah-daerah lain gitu ya, seperti ini gitu. Florencia dan yang lain-lain, ada Greenland ya, dan yang lain-lain itu banyak. Nah, supaya kita mudah untuk menemukan apa yang kita cari, kita bisa filter di sini. Filter ya. Jadi kita tulis di sini WGS 84 spasi garis miring UTM ya. WGS 84 garis miring UTM ya. Nah, nanti dengan sendirinya di bagian bawah ini dia akan menyesuaikan, akan menampilkan sesuai dengan filter kita di atas ini ya. Jadi kita lebih memudahkan untuk mencari apa yang kita perlukan ya. Yang kita perlukan adalah WG ini udah ketemu nih, Universal Transverse Mercator UTM, ini yang kita maksud nih. Nah, yang kita maksud itu ada di dalam kelompok ini ya. Jadi WGS 84 UTM zona berapa tadi? Karena Tangerang ada di Jawa bagian barat, maka zonanya masuk zona 48S. Nah, ini kita cari ya, 48S. Nah, yang ini ya. Nah,
WGS 84 UTM zona 48S. Nah, langsung dia meng-highlight wilayah segini ya. Yang persegi panjang merahnya di sini ya. Oke. Nah, ini sudah kita tentukan ya. Sudah kita namakan juga UTM. Nah, oke. Baru sekarang kita klik oke. Oke. Bisa ya diikuti? Jadi pemilihan zona itu tergantung dari kita berada di mana ya. Jadi kalau misalnya kita berada di misalnya di Ternate gitu ya, di Ternate sini ya, di Ternate berarti ini zonanya masuk zona 52 UTM-nya. Kemudian ini karena dia berada di bawah di selatan Khatulistiwa, berarti ini adalah zona 52S ya. Kalau kita berada di misalnya di mana? Di Medan, sini ya Medan ya. Nah, kalau bisa kita berada di Medan berarti masuk zona 47. 47N ya. North gitu ya. Karena dia di atas garis 0 ini gitu. 0 derajat lintang 0 ya. Nah, jadi ini zona itu yang tadi kita pilih tadi itu tergantung dari di mana lokasi kita, lokasi penelitian kita atau lokasi daerah kita ya, yang kita petakan gitu. Nah, itu tergantung itu. Oke. Nah, kemudian kita berikutnya adalah kita coba convert yang rumah sakit ya. Yang rumah sakit Tangerang ini. Tadi sudah ya, yang Puskesmas Tangerang. Sudah semua bisa? Ada kendala nggak? Kalau ada kendala, silakan ditanyakan ya. Jadi pas di kelas atau di pas kita kuliah ini kita bisa clear, tidak ada kendala yang dihadapi gitu. Jadi langsung kita atasi di sini gitu. Kalau ada masalah, ada kendala kita langsung atasi di sini. Oke, ada? Nggak ada? Sejauh ini tidak ada, Pak. Oke, lancar ya. Kalau nggak ada berarti kita lanjut ya. Nah, kita akan lakukan yang sama juga untuk rumah sakit Tangerang. Ya, kita akan lakukan yang sama untuk rumah sakit Tangerang ini. Kita akan ekspor juga. Kita ekspor ya, save fitur as. Nah, kemudian ulang ya, ulang. Klik kanan di rumah sakit Tangerang, kemudian ekspor save fitur as ya. Kemudian di sini sudah formatnya sudah sesuai ya, SD shapefile, jangan diubah lagi. Kemudian kita masuk ke file name, browse. Nah, di sini ada RS Tangerang DD. Kita klik ya supaya muncul di bawah sini tulisannya. Klik sekali aja. Nah, kemudian muncul nih tulisannya di bawah sini ya. Nah, ini kita kasih nama, ditambahkan di belakangnya UTM. Ya, Rumah Sakit Tangerang UTM. Ya. Save ya. Jadi hanya mengubah belakangnya aja ya. UTM. Kalau ini kan Didi, nah ini kita belakangnya kita kasih nama UTM untuk membedakan bahwa ini adalah shapefile Rumah Sakit Tangerang yang sudah dikonvert menjadi sistem koordinatnya adalah UTM. Save. Nah, kemudian berikutnya adalah CRS. Ya. Nah, kalau sebelumnya sudah kita pernah lakukan di zona yang sama, ya kan tadi zona yang sama ya, zona 48S kan ini rumah sakitnya kan ada di Kota Tangerang juga. Berarti kan zonanya sama ya. Berarti kita bisa langsung nih cari di sini. Ya. Jadi sistem koordinat yang baru dipakai itu akan muncul di sini listnya. Jadi kita nggak perlu lagi mencari dengan globe ya,
Tadi kita cari jalur yang panjang tadi, ya, karena sudah pernah digunakan, maka dia akan muncul di sini, ya, recently used, atau yang baru dipakai atau yang baru digunakan sistem koordinatnya akan muncul di sini, ya. Nah, langsung kan kita pilih nih ya, WGS 84 zona 48S. Jadi hati-hati ya teman-teman ya, jangan sampai salah memilih zona. Jadi zonanya itu harus sesuai dengan daerah penelitian kita gitu. Oke, silakan Nurmalita, ada yang mau ditanyakan? Ya Pak, kan ini kita kan memilih yang WGS 84 kan. Jadi kalau yang sebelumnya WGS 84 doang tanpa UTM itu kan mencakup seluruh dunia ya kalau kita lihat ya Pak. Ya, betul. Kenapa di sini kita pilih yang spesifik di 48S padahal yang tadi di WGS 84 itu udah mencakup masuk terdalam di zonanya juga. Ya, betul. Bagus pertanyaannya. Ya, jadi yang WGS 84 itu adalah memang sudah mencakup seluruh dunia. Ya. Tapi satuannya itu adalah dia masih derajat. Gitu ya. Jadi satuannya derajat. Yang WGS 84 yang sudah mencakup seluruh dunia tadi itu dia adalah sistem koordinat DD, decimal degree. Ya, decimal degree. Satuannya adalah derajat. Satuan itu maksudnya adalah dia tidak metrik gitu ya. Dia tidak metrik. Jadi misalnya kita biasa kan kalau ada lokasi gitu 106 derajat bujur timur ya, minus 6 derajat lintang selatan ya. Seperti yang kemarin kita latihkan yang waktu GPS ya. Kan kira-kira seperti itu ya. Yang umum kan kalau yang GPS itu masih ingat nggak yang GPS? Kita coba refresh ya. Nah ini nih yang waktu kita praktikum waktu dulu, yang materi terkait dengan GPS. Ya. Nah ininya begini ya, 106 derajat gitu ya, kemudian minus 6 derajat. Ini satuannya derajat ya, satuannya derajat. Dan memang ini yang sudah artinya secara global ya, dunia ya, manusia, masyarakat sedunia itu sudah paham dengan sistem koordinat ini gitu ya. Nah tapi karena dia satuannya derajat maka akan kesulitan ya kalau misalnya kita ingin membuat perhitungan-perhitungan yang dia itu satuannya meter. Ya, misalnya saya mau bikin radius jangkauan ini adalah dalam radius 500 meter. Ya, seperti ini misalnya. Yang di sini ya. Nah, ini saya mau buat radius 500 meter. Nah, ini akan susah. Bagaimana kita mengkonversi dari derajat ke meter atau sebaliknya, dari meter ke derajat. Ya, berarti kan kita harus hitung dulu tuh. Ya. Saya mau bikin jarak nggak, artinya tidak aplikatif lah, tidak operasional gitu kalau misalnya satuannya masih derajat. Tapi memang kalau untuk visualisasi ya, untuk visualisasi akan lebih apa namanya ini ya, grid ini akan lebih dimengerti kalau dia satuannya derajat gitu ya, kalau untuk grid ini ya. Jadi untuk nanti layout nih, kalau kita nanti membuat layout akan lebih dipahami kalau misalnya dia satuannya derajat. Tapi untuk perhitungan membuat buffer ini ya, kemudian pengolahan data yang lain yang kita akan menghitung jarak, itu akan lebih mudah kalau kita konversi ke dalam format metrik gitu. Nah, salah satu yang kita gunakan di sini adalah dia satuannya adalah UTM. Gitu ya. Nah, ini coba kita lihat nih. Satuannya UTM ya. Nah, dia satuannya meter gitu. Nah, UTM ini karena dia detail bisa menghitung jarak meter ya, dia tidak bisa berlaku global. Jadi dia hanya berdasarkan regional tertentu gitu ya. Jadi misalnya tadi kita lihat sebelumnya kan ada UTM untuk Portugal, area Portugal ya. Ada untuk area apa ya, Florence, ada untuk area apa gitu.
Nah, di sini juga sama. Indonesia itu dibagi ke dalam beberapa zona. Begini ya. Nah, zona-zona ini itu bedanya adalah 6 derajat. Ya, 6 derajat, 6 derajat, 6 derajat, 6 derajat, 6 derajat gitu. Ya. Dan memang spesifik, dia tidak sistem zona UTM ini tidak hanya atau di develop ya setelah ada sistem yang global tadi di develop khusus untuk area-area tertentu yang memang di situ ada orangnya ya. Kalau misalnya tadi kita lihat ya, misalnya tadi coba yang tadi global ya. Nah, ini kan di sini kan ada laut-laut ya, misalnya gitu ya. Nah, ini di wilayah-wilayah yang mungkin dia tidak ada populasinya atau tidak ada daratannya, mungkin tidak di develop UTM di situ gitu ya. Jadi seperti ini nih kan banyak laut nih gitu ya. Jadi tapi mungkin dia akan di develop di area-area yang memang di situ ada wilayah daratannya dan ada manusianya gitu. Makanya kalau kita lihat di sini zonanya itu ya dia di develop untuk area-area tertentu. Jadi ada kalau misalnya ini ya, ini zona 48 nih. Jadi memang dibuatkan itu memang didesain untuk spesifik dalam wilayah-wilayah tertentu tadi gitu. Ya. Jadi memang peruntuk tujuannya untuk hal yang spesifik ya. Perhitungan yang lebih detail sehingga akhirnya wilayahnya nggak terlalu luas gitu. Kira-kira gitu ya Nurmalita ya. Iya Pak, paham Pak. Terima kasih Pak. Ya, bagus pertanyaannya. Ya, bagus bagus. Izin bertanya juga Pak, Ya, kalau silakan. misalkan ada wilayah zonanya di antara dua UTM itu gimana ya Pak? Misalnya gini ya. Misalnya ada daerah nih berposisinya di sini nih ya. Di antara atau persis borderline misalnya gitu ya di sini ya. Nah, berarti yang digunakan adalah zona sebelumnya, 47. Oh iya, baik terima kasih Pak. Kalau yang daerah-daerah yang borderline ya biasanya dia persis di garis ini gitu ya. Nah, yang diambil itu adalah zona yang sebelumnya. Ya, zona yang sebelumnya. Oke, bagus pertanyaannya. Ya, bisa ya? Bisa kita lanjutkan lagi? Nah, kita sama ya. Jadi kita untuk yang Rumah Sakit Tangerang UTM ini juga sama kita jadikan dia UTM ya, rumah sakitnya. Jadi kan ini CRS-nya masih yang ini masih yang sifatnya global ya, WGS 84. Nah, ini kita ganti menjadi WGS 84 zona 48S. Ya. Jadi kalau misalnya sebelumnya sudah pernah kita gunakan, maka pilihannya akan muncul di sini. Jadi kita nggak perlu cari-cari di global ya, langsung di sini bisa ada. Langsung di sini bisa ada ya. Oke, oke ya. Berarti ini udah oke. Kita klik oke. Oke. Ya. Nah, sekarang baru kita langsung masuk ke tahapan pembuatan buffer. Ya. Masuk ke tahapan pembuatan buffer. Untuk membuat buffer, yang pertama kita akan buat buffer untuk Puskesmas Tangerang, jangkauan Puskesmas Tangerang. Ya. Misalnya dari referensi yang kita peroleh, jangkauan puskesmas itu adalah misalnya sejauh 2000 meter. Ya, sejauh 2000 meter. Nah, kita coba visualisasikan ya. Di sini dengan vektor, masuk ke vektor, kemudian geoprocessing tools, kemudian di sini ada buffer. Ya, ulangi ya. Vektor, geoprocessing tools, buffer. Bapak, maaf Pak, Ya, di saya nggak muncul itu nih Pak. nggak muncul apa? Pilihan vektornya nggak muncul.
Nah, pilihan vektornya yang muncul. Coba dicek di sini ya. Di mana Pak? Q, Itunya Pak, maksudnya diklik vektor tapi pilihannya nggak muncul. vektor, tapi pilihannya nggak muncul. Iya. Oh, oke, coba dimasuk ke plugin ya. Plugin, Mm-mm. manage Iya, plugin. iya. Terus gimana Pak? Nah, kemudian coba diklik di install ya, install. Iya. Terus gimana? Kemudian processing, processing diklik. Processing diklik. Nah, coba dilihat di sini ada yang nggak keklik nggak? Bentar. Coba disamakan ya. Mungkin ada yang ke skip. Udah dicek? Ya, ini coba di checklist ya sesuai dengan ini ya. Sebentar Pak. Nah, udah di checklist semua. Di saya nggak semuanya ada Pak. Jadi cuman sedikit aja ininya pluginnya. Install, Tapi install pluginnya. iya, cuman ada berapa ya? Cuman ada 10. Ya, coba ini yang processingnya coba diklik ya. Yang ada aja coba, yang ini. Oh, processing udah. Harus di-upgrade. Coba di upgrade ya. Kayaknya belum di upgrade. Ya, sebentar. Udah bisa? Sudah muncul Pak. Udah muncul, oke. Pak, terima kasih Pak. Udah muncul di sini? Di vektor sini sudah? Sudah muncul di sini ya? Di vektor sini sudah muncul? Sudah muncul Pak. Oke. Ya, kita lanjut ya. Nah, ini masuk ke buffer. Kemudian yang kita pilih ini adalah yang PKM UTM ya, PKM Tangerang UTM. Di sini ya, yang di file name-nya nih, input layer-nya di sini. Yang kita pilih adalah yang UTM. Nah, kemudian ini satuannya bisa meter, bisa kilometer ya. Meter sama kilometer. Ya, ini coba aja dulu ya. Coba kita lihat kalau misalnya PKM-nya yang DD. PKM-nya yang DD. Coba ya. Ini untuk membuktikan aja. Ya, kita untuk membuktikan aja. Coba kita klik PKM DD. Nah, di sini akan muncul ini. Akan muncul peringatan. Ya. Nah, berarti ini dia tidak bisa mengolah data yang
apa namanya, yang dia itu masih sistem koordinatnya di decimal degree karena di satuannya masih derajat. Jadi PKMDD ini nggak bisa kita proses, makanya kita ubah dia menjadi UTM, gitu ya. Jadi ini baru bisa kita gunakan dan ini muncul nih di sini ya satuannya apa. Jadi misalnya mau satuannya meter, kalau misalnya satuannya meter, kalau misalnya 2 kilo berarti kan di sini 2000 meter ya. Kalau misalnya kilometer berarti di sini adalah 2 kilo kan gitu ya. Gitu ya. Jadi serah mau menggunakan yang mana juga sama aja. Ya, tapi mungkin pakai yang meter aja ya supaya 2000 meter gitu ya. Ini 2000 satuannya meter. Kemudian segmennya adalah ini kita tuliskan 99 aja ya, 99. Ya, ini konstanta ya. Kita bikinnya 99. Nah, kemudian kalau sudah oke, ini dibiarkan ya, yang bawah ini dibiarkan. Nah, kita langsung ke sebelah bawah sini run. Ya, kita jalankan. Nah, ini kita close. Nah, ini adalah buffernya. Sudah muncul semuanya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Indo. Di saya nggak muncul titik-titik yang itunya, Pak. Itu nggak apa-apa atau gimana? Ini digeser ke bawah. Oh, Ya, jadi di bawah titik-titik. Kan ada layer titik-titik ya. Layer titik-titik, nah di bawah. oh ya udah muncul. Terima kasih, Pak. Nah, kemudian ini di save as ya. Save as. Sama ya, tadi export. Ya. Di export kemudian save as. Ya. Kemudian kita masuk ke ini browse. Kemudian namanya adalah PKM, depannya adalah buffer PKM, belakangnya ganti 2000 meter. Buffer PKM Tangerang 2000 meter. Oke, save ya. Nah, untuk CRS ini ya, CRS yang ini kita kembalikan ke WGS84 yang biasa. Ya. WGS84 yang biasa. Nah, jadi bukan yang UTM lagi ya. Ini kalau untuk yang sekarang ini kita pakai WGS84. Jadi penggunaan save file yang UTM itu hanya untuk kita bisa membuat buffer ini gitu. Jadi setelahnya kita akan gunakan buffer ini pun nanti akan kita convert ke dalam apa namanya ini WGS84 yang biasa, yang tadi yang global tadi ya. Ini adalah satuannya degree atau sistem koordinat decimal degree ya, supaya tidak nanti menyulitkan ketika kita layout ya, Oke. Nah, jadi ini ya, kita sudah punya layer baru namanya buffer PKM Tangerang 2000 meter.
Oke, nah ini tapi kalau kita lihat sini kan ini tidak informatif ya, semuanya menumpuk gitu ya. Buffernya itu menumpuk begini lingkaran-lingkarannya. Nah, supaya lebih informatif, nih coba kita bikin dia transparan ya. Jadi buffer ini klik ya, klik kanan, properties, kemudian kita masuk ke simbology. Simbology itu untuk yang pengaturan warna ya, pengaturan tampilan, simbology. Nah, kemudian di single symbol ini kita klik di simple fill ya, klik di simple fill. Kemudian fill style-nya kita bikin no brush ya. Fill style, ini fill style-nya ya. No brush itu artinya transparan ya, no brush, transparan. Kemudian stroke color itu adalah warna ininya ya, bordernya gitu. Kita ganti menjadi warna merah. Nah, kemudian kita tebalkan gitu, kemudian kita apply. Oke, ini yang bawah buffer kita matikan ya, karena sudah ada kan. Ya. Oke, nah ini model yang pertama dulu ya. Berikutnya kita bikin lagi buffer tapi dengan model yang kedua. Ya. Ini model yang pertama nih, dia seperti apa ya? Seperti karet gelang ya, yang berantakan gitu, terserak di lantai gitu misalnya. Ya, karet gelang yang terserak di lantai, berserakan gitu di lantai. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini kan ya. Jadi saling overlapping gitu. Nah, sekarang kita buat lagi model yang kedua untuk buffer. Pak, maaf Pak, Ya, saya pas dibuat transparan kenapa cuma sebagian ya Pak yang hilang, yang lain enggak? bisa di share screen? Ya bisa Pak. Oke, silakan. Saya belum bisa share screen Pak. Pak coba, udah bisa. Ya. Kayak gini Pak. Ya, buffer yang coklatnya di bawah matiin dulu. Di uncheck. Oh, dia cek. Udah. Oke Iya. Pak. Makasih Nah, Pak. kemudian ini kan mencong ya. Coba tadi klik kanan, Eh, coba. sebentar Pak, sebentar. Share screen lagi ya. Yang mana Pak? Ini kan geser nih ya, supaya dia center ya. Ini bisa langsung aja klik kanan di Tangerang Kecamatan Didi, Tangerang. kemudian zoom to layers, Zoom to layer. paling atas. Ya. Ya. Nah, jadi dia akan proporsional. Kalau misalnya tadi kita geser pakai tangan ini, pen, ini nanti dia mencong-mencong. Ya. Jadi dia kalau dengan kita klik kanan klik kanan kemudian zoom to layer, dia akan secara proporsional langsung berada di tengah gitu. Berada di tengah, kemudian tampilannya juga tampil semua gitu, nggak ada yang kepotong wilayahnya ya. Jadi dia menampilkan seluruh wilayah Kota Tangerang tanpa ada yang terpotong dan otomatis di tengah gitu, proporsional di tengah. Jadi Baik Pak. jangan digeser manual ya. Kalau digeser manual nanti khawatirnya nanti nggak maksimal. Oke, good ya. Next. Berikutnya adalah kita bikin buffer lagi ya, tapi untuk yang model yang kedua. Jadi ada dua model nih, ada dua model. Ya. Berikutnya sama ya tadi ya. Masuk ke vector, geoprocessing tools ya, buffer. Sorry, ini jangan klik kanannya di sini ya, kliknya di rumah sakit puskesmas Tangerang nih, kita klik di sini, kemudian vector, geoprocessing tool, buffer. Nah di sini
yang kita pilih adalah Puskesmas Tangerang. Distance-nya sama, 2000 ya. 2000 meter. Segmennya 99. Ya, sama di situ. Nah, yang membedakan ini adalah kita akan checklist ini. Dissolve. Ya. Dissolve. Coba kita run. Plus. Nah, buffer yang sekarang ini adalah begini bentuknya. Ya. Ini kita ekspor dulu ya. Yang buffer ini kita ekspor dulu. Yang barusan ini kita buat ya, yang hasilnya ini kita ekspor dulu. Nah, save feature as, browse. Nah, kita kasih nama nih, buffer PKM Tangerang 2000 meter, sama ya. Tapi kita tambahkan di belakangnya dissolve. Ya. Jadi klik di nama ini ya. Kemudian di belakangnya kita tambahkan tulisan kata dissolve. Nah, gini. Save ya. Oke. Bisa? Ini dihapus. Maaf Pak, izin bertanya untuk CRS-nya dia yang 84. Oh, tadi lupa ya. Coba kita remove dulu, kita ganti. Ulang ya. Klik kanan, export, save feature as. Oh ya, ini diganti ya. Ini diganti ya. Kita replace aja ya yang tadi. Replace. Kemudian ini diganti menjadi WGS 84 yang biasa. Oke. Di override aja ya, ditimpa. Nah, kan hilang ya, zoom to layer. Nah, dia akan kembali ke tampilan. Nah, yang file ini kan buffer ya, sudah kita convertnya juga sama. Ini bisa kita hapus ya, remove layer. Yang buffer ini ya, dua ini bisa kita remove layernya. Oke. Nah, sekarang sama ya. Treatmentnya sama. Yang ini kita bikin transparan juga. Klik kanan. Yang ini ya, yang buffer dissolve ini, klik kanan. Properties. Simple fill. Ini fill stylenya no brush, kita bikin transparan ya. No brush itu artinya transparan. Kemudian stroke colornya kita ganti warna merah juga. Tebelin dikit. Oke, apply. Oke. Nah, ini ada sekarang kita ada dua jenis buffer ya. Ada dua tipe buffer. Yang pertama tadi yang pertama kita lakukan ini adalah dia seperti gelang karet nih ya, karet gelang berserakan gitu ya. Kita lihat di sini, lihat irisan-irisan ya. Kemudian berikutnya adalah yang kedua adalah ini seperti tali ya. Jadi seperti tali panjang gitu ya. Di sini tidak ada kelihatan irisan-irisan gitu. Nah, kedua ini sebetulnya punya tujuan yang berbeda ya. Kalau yang pertama, ini untuk melihat wilayah-wilayah mana yang dia itu punya irisan layanan ya. Jadi kalau kita lihat di sini nih ya, wilayah Tangerang yang sebelah sini ya, misalnya ada orang tinggal di sini nih ya, ada rumah, ada
penduduk tinggal di sini, maka dia dalam radius 2000 meter atau 2 kilo itu dia hanya punya akses ke satu layanan kesehatan. Ya. Karena kan tidak ada irisan ya. Kalau yang tinggalnya di sini misalnya tinggal rumahnya di sini ya, dia punya peluang untuk bisa ke sini, bisa punya peluang untuk bisa ke puskesmas ini. Ya. Nah, kalau di daerah sini tinggalnya, maka pilihannya banyak. Ya. Bisa ke sini, ya. Karena ini kan masih kan ini ada irisan-irisannya kan banyak nih ya. Bisa ke sini gitu ya. Jadi dia punya opsi lebih banyak untuk layanan kesehatan. Nah, jadi di sini adalah untuk melihat banyaknya peluang untuk kita menuju layanan kesehatan, menuju fasilitas pelayanan kesehatan yang berbeda antar wilayah. Ternyata ada wilayah yang di situ karena vaskesnya makin rapat ya banyak, sehingga akhirnya dia mudah untuk mengakses pelayanan kesehatan di situ. Di sini contoh ya, ini kan ini banyak irisan gitu ya. Sedangkan kalau daerah-daerah sini misalnya gini nih ya, atau di sini misalnya gitu ya, dia hanya punya opsi ke satu aja ya. Karena yang tersedia dalam radius 2000 meter itu hanya satu. Kira-kira gitu ya analisisnya. Nah, kalau untuk yang berikutnya yang tadi kita buat dengan dissolve, nah ini tidak melihat tidak melihat irisan-irisan tadi ya, irisan-irisan layanan kesehatan tadi. Ini lebih melihat kepada oh ternyata ini adalah wilayah yang dia itu sudah terjangkau layanan kesehatan. Ya, tapi masih ada di Kota Tangerang ini yang secara teoritis tidak terjangkau gitu ya, berada di luar jangkauan 2000 meter gitu. Ya, jadi ini dari sini sih ada, kemudian di sini juga ada nih di pojok sini ya. Ya, kemudian ya pokoknya di sini ya, sebelah sini gitu. Di sini juga ada gitu. Nah, solusinya apakah nanti di sini menambah membangun pustu misalnya gitu? Ya. Yang dia itu istilahnya satelit dari puskesmas kecamatan di sini misalnya gitu ya. Kalau misalnya ini coba kita matikan dulu yang rumah sakit ya. Nah, ini puskesmasnya kan ini. Apakah perlu menambahkan pustu di sini misalnya gitu sehingga akhirnya nanti tercover gitu atau gimana? Atau misalnya juga sama ini ya. Karena dengan adanya nanti titik puskesmas ini maka nanti bentuk buffernya berubah. Bentuk radiusnya ini akan berubah karena apa? Karena ada titik tambahan di sini nih. Ya, kalau misalnya nanti kita ingin menempatkan atau mendirikan pustu ya untuk bisa melayani daerah sini. Gitu. Ya. Jadi sebetulnya lebih simpel, tapi ini fokusnya adalah lebih kepada wilayah yang tidak terlayani di luar ini. Kalau yang tadi adalah membandingkan di dalam internnya sebenarnya, meskipun sebenarnya bisa kelihatan di sini ya bahwa di sini tidak terlayani gitu ya. Tapi sebenarnya lebih fokus ke intern yang ramai ini. Bahwa ada wilayah yang sangat rapat ya vaskesnya sehingga akhirnya banyak irisan begini, sedangkan juga ada wilayah yang dia itu hanya dilayani oleh satu vaskes. Jadi ini lebih ke sana sebenarnya. Kombinasi antara itu menghasilkan analisis yang lebih komprehensif ya, artinya kalau ini lebih fokus ke yang irisan, ada istilahnya nih over coverage ya, kira-kira gitu ya. Jadi satu wilayah ini sangat melimpah nih misalnya gitu ya. Tapi juga di sini ada yang minim gitu ya. Tapi kalau yang ini yang tadi kita buatkan itu, ini ada lebih fokus kepada daerah luar ini, misalnya untuk menempatkan perlu nggak kita menempatkan satu vaskes di sini untuk supaya jangkauan pelayanan itu menjadi lebih luas. Ya, kira-kira begitu. Jadi tergantung dari analisisnya. Nah ini saya rasa belum pernah ada ya penelitian untuk membahas ini ya dari sisi jangkauan pelayanannya dan juga dari sisi underserved areas ya atau area yang
tidak terlayani gitu. Itu kayaknya belum ada yang membahas itu secara spasial. Itu menarik ya kalau misalnya nanti ada yang mau meneliti seperti itu, jadi bisa menjadi masukan nih untuk dinas kesehatan itu misalnya perlu nggak menambahkan membangun pustu di sini atau mungkin bekerja sama dengan klinik yang ada di sini sebagai satelit dari puskesmas yang ada di sini. Satelit itu artinya dia berkoordinasi dengan puskesmas itu untuk membantu pelayanan di sini. Bisa seperti itu. Kebijakannya arahnya ke sana bisa juga dengan membangun fasilitas baru. Itu ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau misalnya kita lanjut ya. Kita lanjut untuk menghitung jarak, distance matrix. Ya, menghitung jarak nih. Ya. Dengan distance matrix, ya. Jarak dari misalnya dari dalam hal ini kita karena sudah ada dua shapefile titik dalam bentuk rumah sakit dan puskesmas. Misalnya kita ingin menghitung jarak dari puskesmas nih ke rumah sakit, ya. Kita akan menghitung jarak itu. Oke. Nah, sekarang caranya adalah di sini ada vektor. Masuk ke analysis tools, ya, distance matrix. Distance matrix. Nah, kemudian di sini ada inputnya, ya. Nah, input ini adalah shapefile-nya adalah puskesmas, ya. Jadi sini puskesmas Tangerang UTM, harus UTM ya, karena distance matrix ini jarak yang mau kita ukur itu harus dalam satuan meter. Jadi shapefile yang digunakan di sini harus shapefile yang sudah UTM. Ya. Kemudian yang mau kita nanti tampilkan di ininya adalah nama puskesmasnya, ya. Nama puskesmasnya, ini puskesmas, nama puskesmasnya. Kemudian target join layernya ini adalah rumah sakit. Kemudian yang mau kita nanti tampilkan dari data rumah sakit ini adalah nama rumah sakitnya, nama RS. Jadi ini nama puskesmas, ini nama RS. Ya. Ini tidak perlu diotak-atik ya, kita linear aja distance matrixnya. Tidak ada pembuatan juga, ya. Tidak ada kita menggunakan pembuatan ya. Jadi ini betul-betul kita hitung berdasarkan jarak real. Oke, Ram. Oke. Nah, ini kalau kita klik kanan, open attribute table. Ini ada jaraknya ya. Ada jaraknya. Ya, di sini ada tabelnya, ada jaraknya gitu ya. Nah, coba kita sekarang ekspor dia. Kalau di ini bukan diekspor ke dalam format shapefile, tapi ekspornya adalah ke CSV, ke tabel. Ya. Jadi distance matrix ini outputnya adalah tabel, bukan shapefile. Jadi ketika diekspor, ya, save fitur as, maka formatnya bukan shapefile, tapi CSV, separated value. Ya, jadi dia tidak menghasilkan shapefile kalau distance matrix itu, dia menghasilkan tabel. Oke, file name taruh di D ya, tempat kerja kita. D, kemudian list. Ini ditaruhnya di tabular, bukan di shapefile, karena dia nanti outputnya bukan shapefile ya, tapi tabel ya. Jadi ditaruh di tabular. Kemudian kita kasih nama jarak PKM RS ya. Jarak PKM RS.
jarak PKMRS ya. Save. Oke. Nah, ini karena dia jadi meskipun apa namanya di sini muncul CRS-nya ya, karena outputnya adalah CSV ini nggak ngaruh sih sebetulnya, tidak berpengaruh apa-apa. Ya, ini nih tidak diubah pun sebenarnya tidak apa-apa ya, tidak berpengaruh apa-apa karena outputnya adalah tabel bukan shapefile. Ya, oke. Pak, Ya, saya tadi ada yang ini Pak, pas di distance matrix, pas target point layernya tuh kan diganti ke nama rumah sakit ya Pak ya. ya. Tapi saya nggak ada Pak di pilihannya Pak. Masa coba share screen bisa? Ah ya bisa Pak. Ini distance matrix ya Pak, kan ini udah benar belum Pak yang atas ya, PKM Tangerang UTM, Ya, and Puskesmas. Ini rumah sakit, ini ya Pak ya? eh, ya, dia rumah sakit ya betul. Oh, berarti saya ternyata salah Pak, maaf Pak. Salah milih target point layernya. Iya, Yang UTM ya Pak? UTM. Kalau sama-sama UTM ya, jadi apa? Baik rumah sakit maupun puskesmas itu harus UTM. Terus Terus, close bukan change ya Pak ya? terus kemudian nanti kita bisa lihat nanti di tabel ya, di tabular. Tabel Tabular. yang mana tuh Pak? Yang tadi? Di tabular, folder tabular. Folder terbular tuh di mana Pak? Di Explorer. Di mana Pak? Di folder tabular. Folder tabular. Keluar dulu di Explorer GIS 2002 GIS S1 2023 kan ada tabular. Maaf Pak, yang ini mau diekspor ya Pak kan tadi Pak? Kan udah. Belum, belum saya ekspor Pak, tadi baru saya save. Baru saya close. Oh, Yang di, belum. yang Yang di- mana tadi? belum Pak. Yang diekspor yang mana Pak barusan? Yang ini ya? Eh, Oh, ulang lagi nih kayaknya nggak ada. Ulang lagi. ya. Tadi di vektor ya Pak. Nah, Buffer. bukan. Oh, buffer. Bukan. Saya lupa Pak. Analisis ya? GIS ya, analisis, distance matrix. Systematic distance matrix. Hmm, Ini tadi puskesmas, UTM. ya, Ininya and nama puskes. puskes. Ya, Ini rumah sakit. ya. Ini nama RS. Ada lagi Pak udah. Udah. Oke, Run. run. Terus Close. close. Ini ya Pak. Nah, kemudian diekspor. Export save feature as. Formatnya diganti dulu. Formatnya dari CSV. CSV. Nah, file name-nya ditaruh di tabular. Di folder tabular. Nah, Folder tabular tuh di mana ya? Ada Tangerang ya. ya boleh di situ deh. Judulnya Jarak tadi rumah apa ya? sakit. Boleh distance matrix juga boleh, jarak boleh. Underscore PKM. PKM. Save. Oke. Ya. Kasih Pak. Ya. Jadi ini apa tadi? Jadi ini jarak PKMRS ini adalah bentuknya tabel ya. Jadi hanya bisa dibukanya di sini nanti. Ya. Jadi di folder GIS S1 ini yang saya nih dibukanya di sini nih. Jarak PKM CSV ya. Nah, kayak gini. Nah, ini adalah nama puskesmas. Ya, input ID ini bisa diganti ya.
nama puskesmas atau puskesmas. Nah, kemudian ini adalah target ID yang misalnya rumah sakit. Kayak gitu. Nah, misalnya saya mau ini kan saya bisa pilih ya. Ini misalnya saya berdasarkan Ciledug ya, puskesmas Ciledug. Nih kalau misalnya terjadi kegawat daruratan ya, ini yang paling dekat itu kemana gitu ya. Gitu. Nah, kemudian nanti kita bisa ini ya, bisa sort ya. Kita bisa sort from smallest to largest ya. Nah, misalnya nih di sini kita dapatkan nih ya, ada beberapa rumah sakit yang jaraknya kurang dari 1 kilo. Dan ini tentu jaraknya jarak lurus ya, bukan jarak mengikuti jalan ya, bukan jarak mengikuti jalan ya pokoknya bukan jarak seperti itu ya, tapi ini adalah jarak lurus. Jadi dihitung hanya dari jarak lurus aja gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat di sini, yang ada 2 rumah sakit nih yang berada di dalam radius atau jangkauan kurang dari 1 kilo. Gitu. Nah, kedua ini ya, ini adalah 2 rumah sakit yang bisa kita misalnya kalau saya jadi kepala puskesmas ya, bisa mungkin diajak kerjasama ya, supaya kalau misalnya ada pasien yang mengalami kegawat daruratan medis itu bisa dikirimkan ke sana karena lokasinya lebih dekat gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya yang 2 rumah sakit ini tidak bisa kita ajak kerjasama, mungkin kita lanjut ke rumah sakit berikutnya gitu. Nah, kenapa kita melihat rumah sakit yang jaraknya dekat gitu ya? Karena dalam satu kedaruratan ya, kegawat daruratan, waktu itu sangat penting kan gitu ya. Jarak, semakin jauh jarak maka akan semakin lama tibanya, karena ini pasiennya perlu segera ditangani nih gitu ya, nggak bisa lama-lama gitu. Makanya di sini jarak itu menjadi sangat vital gitu ya, kita perhatikan ini sangat penting nih, kita harus cari jarak yang paling dekat. Nah, dari sini kita bisa melihat rumah sakit mana yang berada dekat dengan puskesmas Ciledug, yang nanti kita bisa tawarkan ya kerjasama untuk kalau misalnya ada kondisi kegawat daruratan medis, kita bisa kirim pasien ke sana. Gitu ya. Nah, berikutnya, misalnya kita ada puskesmas Tajur ya. Saya puskesmas Tajur nih. Ya, kita select nih. Nah, ini tadi puskesmas Ciledug ya. Nah, kemudian berikutnya kita bisa juga membuat untuk puskesmas Tajur. Nah, ini sama ya, kita sort juga nih, mana yang paling dekat. Nah, ternyata nih, wah nggak ada yang kurang dari 1 kilo ya. Yang paling dekat itu adalah ini, gitu ya. Nah, mungkin ini yang menjadi kandidat ya, misalnya untuk kita ajak kerjasama atau kita minta bantuannya kalau misalnya nanti ada pasien di puskesmas yang mengalami kegawat daruratan medis, bisa diantar ke sini. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya aplikasi dari kita menggunakan Decision Matrix ini untuk melihat mana rumah sakit ya, dalam hal ini ada rumah sakit ini yang nanti bisa kita jadikan sebagai rujukan untuk pasien-pasien yang mungkin di puskesmas mengalami sesuatu yang perlu penanganan khusus segera ya. Nah, itu kandidatnya kita bisa cari di sini berdasarkan jarak ya. Lagi-lagi tadi kenapa kita memilih jarak yang dekat, karena ketika terjadi kegawat daruratan medis, tentu yang jarak dekat itu waktu tempuhnya lebih cepat, lebih sedikit gitu ya, sehingga akhirnya bisa dalam masa-masa kritis itu bisa lebih cepat untuk bisa membantu pasien. Kira-kira begitu ya analisis. Ini bisa kita simulasikan lagi untuk beberapa puskesmas yang lain ya. Jadi nanti setiap puskesmas itu punya
punya gambaran kira-kira wilayah di wilayah dia, di sekitar wilayah dia itu mana rumah sakit yang bisa dijadikan sebagai rujukan kalau misalnya memang terjadi kegawat daruratan. Ya, seperti itu. Oke. Nah, terakhir kira-kira seperti itu ya distance matrix penjelasannya. Terakhir kita akan membuat kita save dulu ya. Oke, nah berikutnya kita save dulu ya. Kita save. Taruh di mana? Di ini ya, project ya. Project kita kasih nama projectnya ini adalah buffer distance matrix ya. Buffer distance matrix. Save. Nah, sekarang kita akan coba dengan project baru. Ini dihapus saja ya, biasa saja. Nah, kita akan coba dengan project baru ya. Kita akan buka layer. Layernya adalah di shapefile kebakaran Jakbar ya. Shapefile kebakaran Jakbar plus nah ini. Nah, kemudian kalau yang ini kita tidak akan menggunakan base mapnya wilayah shapefile Jakbar ya. Tapi kita akan aktifkan ini web open layer plugin. Udah pernah diaktifin belum ya? Open layer plugin. Sudah pernah diaktifkan sebelumnya? Ya. Open layer plugin. Misalnya kita pilihnya yang OpenStreetMap ya. Ini. Nah, kita akan menggunakan OpenStreetMap ini sebagai base map. Ya. OpenStreetMap sebagai base map. Selanjutnya, kita akan buatkan heat map-nya, klik kanan, properties ya, properties. Kemudian di single symbol, kita masuk ke simbologi ya, ulangi ya, kebakaran Jakbar, klik kanan, properties. Kemudian di simbologi klik simbologi, ini kita pilih heat map, simbologi heat map. Kemudian color remnya ya, color remnya kita misalnya pilih yang red ya, ya boleh, tapi ini untuk semakin gelap itu menunjukkan bahwa semakin di situ banyak penumpukan ya. Misalnya banyak terjadi kebakaran di situ ya, maksudnya di situ. Oke, kemudian ini radiusnya 20 ya, kita bikin 20 dulu, kita coba. Kemudian di sini di paling bawah ini ada layer rendering, kita klik ya. Layer renderingnya nih di bawah nih, layer rendering nih ya, klik. Kemudian opacity-nya kita bikin 40%, 40 ya. Nah, 40. Apply. Oke. Ya. Nah, ini titiknya kan nggak muncul ya. Coba kita munculkan titiknya. Kita ini duplicate ya. Layernya kita duplicate, klik kanan, duplicate layer. Nah, kemudian yang copy ini kita ganti tampilannya ya, klik.
klik kanan, properties. Nah, ini tampilannya kita ganti, jangan heat map ya, simbologi heat map ganti jadi single symbol. Ini warnanya warna merah ya. Apply. Oke. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya ini posisinya begini ya, jadi yang titiknya nih yang atas, kemudian yang ini yang heat map-nya ini heat map ya, ini heat map, yang bawah, di bawahnya. Ini kalau misalnya kita mau menampilkan lebih gelap ya bisa juga ya. Properties. Ini opacity-nya mungkin kita atur 50% ya. Oke, silakan Latifatu mau nanya apa? Langsung aja. Makasih Pak. Pak punya saya eh, petanya nggak keluar Pak setelah Oke, setelah ke heat map jadi burem gitu ngeblur coba nggak ada petanya. coba di share screen ya. Oh my God. Oke Pak. Apa tadi yang ini? Ini Pak. Ya. Eh, coba klik kanan di Jakarta, kebakaran Jakarta. Klik kanan, properties. Properties ya. Kemudian layer rendering paling kiri bawah. Opacity-nya dibikin 50%. Opacity. Apply. Oke Pak. Terima kasih Pak. Nah, kemudian yang Jakarta ini kebakaran Jakarta Kopi, itu coba diklik kanan, jadikan dia single symbol. Heat map-nya ganti single symbol ya. Ganti warnanya, color-nya, color ya. Kasih warna merah ya. Kebakaran ya. Oke, apply. Oke. Apply dulu, oke. Oke ya. Nah, ditampilkan posisinya di atasnya ya. Jadi ditukar. Kebakaran kopinya taruh di atasnya. Nah, gitu. Nah, ini jadi Terima kasih Pak. Simbol-simbol. nah, jadi kelihatan yang sebelah sebelah timur ya. Sebelah timur itu yang rapat tuh ini adalah wilayah dengan kejadian kebakaran yang tinggi. Jadi mengelompok di situ sehingga akhirnya warnanya gelap. Nah, ini bayangkan ini kalau misalnya kita tampilkan adalah kasus ya, kasus penyakit. Jadi kita bisa lihat pengelompokan sebaran dari penyakitnya, kasusnya itu, kasus penyakit itu di mana aja yang banyak, sehingga akhirnya itu menciptakan heat map, menciptakan wilayah dengan warna merah gelap ini. Gitu. Jadi kantong-kantong di situ banyak case-nya, di mana aja wilayahnya gitu ya, kampung-kampung mana, nah itu bisa kita gambarkan dengan ini sebenarnya, dengan heat map itu. Oke, gitu, makasih Aktivatul ya. Kira-kira gitu ya. Jadi ini heat map. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menggambarkan fenomena sebaran kasus, misalnya gitu ya. Kemudian juga di dalam hal ini adalah menjelaskan fenomena distribusi dari kejadian kebakaran, ya. Nah, yang wilayah yang warna merah gelap ini adalah wilayah atau daerah dengan pengelompokan kebakaran paling tinggi. Jadi di sini ngumpul banyak ya. Berarti ini adalah wilayah yang rawan kebakaran. Sedangkan yang sebelah sini tidak terlalu ya, tidak terlalu gelap warnanya, jarang, artinya di sini jarang terjadi kebakaran gitu. Nah, bagi teman-teman mungkin yang ada tinggal di daerah sini, misalnya gitu ya, ini bisa menjadi pengetahuan juga nih untuk semua ya, untuk lebih waspada bahwa memang daerahnya itu adalah rawan kejadian kebakaran. Gitu. Contohnya itu ya, kalau kita bicara di sini kan konteksnya kebakaran ya. Jadi kalau misalnya konteksnya misalnya ini DBD, berarti ini adalah
Misalnya merah-merah ini adalah DBD ya, sebaran kasus DBD. Nah, berarti ini wilayah dengan banyak kasus DBD di sini gitu. Maka kita harus lebih waspada, lebih bisa menjaga kebersihan lingkungan, kemudian juga kita memperhatikan kondisi sekitar ya. Kemudian kita juga menjaga kebersihan dan seterusnya ya, sehingga akhirnya kita bisa menurunkan itu. Jadi seperti ini tuh bisa berubah ya, artinya tidak selamanya seperti ini. Bisa saja nanti dengan data yang terbaru, mungkin dengan perubahan perilaku masyarakatnya, mungkin di sini bisa saja misalnya kebakaran itu menurun. Oke, ini kan data lama ya. Bisa saja untuk data yang sekarang ini mungkin beda gitu ya kondisinya, bisa aja kayak gitu. Karena mungkin masyarakat sudah lebih aware, sudah lebih hati-hati ya terkait dengan instalasi listrik misalnya gitu ya, stop kontak misalnya gitu, sudah lebih memperhatikan gitu ya, sehingga akhirnya angka kejadian kebakarannya menurun misalnya gitu. Oke, ada pertanyaan? Jadi ini saya sengaja kita simulasikan ya tadi menggunakan shapefile peta kota Tangerang, sedangkan ini kita tidak punya shapefile Jakarta ya, tapi kita menampilkan OpenStreetMap gitu ya. Jadi ini sebagai benchmark juga bisa kita gunakan dan bisa kita nanti tampilkan di peta ya, di layout kita itu begini juga bisa gitu. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi ini juga bisa kita, kalau misalnya teman-teman sudah punya OpenLayers pluginnya, ini bisa kita ganti juga ya. Jadi kalau ini kan yang kita gunakan OpenStreetMap ya, bisa juga misalnya Bing Maps Aerial. Nah, misalnya gini ya. Nah, ini kan ini kalau ini tampilannya adalah tampilan seperti sebenarnya gitu ya. Misalnya ini ada warna hijau ini, misalnya ini ya area persawah area RTH ya, ruang terbuka hijau. Nah, ini kalau ini lebih kelihatan nih jalanannya gitu ya, kayak gini. Bisa kita setting ya tampilannya ya, gitu. Di sini ya tampilannya. Tadi kita pakai OpenStreetMap, bisa juga kita gunakan yang Bing Aerial atau Bing Road ya. Bing Aerialnya lebih kepada citra satelit, jadi lebih kelihatan tampilan jalan-jalannya gitu ya. Ada sungai, ada ada jembatan, ini ada gedung-gedung kelihatan gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Bisa semua nih? Ya. OpenStreetMap ini atau OpenLayers plugin ini harus kita online ya, harus kita online, nggak bisa offline ya. Jadi harus koneksi internet ya, karena dia mengambil data dari webnya gitu. Oke, ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada kita simpan ya projectnya, simpan. Kita kasih nama ditaruh di folder kita ya, this project heatmap. Nah, gitu. Oke. Itu ya. Jadi bisa kita close. Nah.
Baik, ya sudah selesai materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa diikuti oleh semua ya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang pertanyaan, boleh Patri Patu mau bertanya apa? Boleh. Pak, punya saya pas di save error. Itu bagaimana ya, Pak? Di close aja. Udah, tapi udah terpilih, udah tersave kan? Coba lihat di atasnya namanya udah berubah, namanya di bagian atas. Sebentar, Pak. Sudah, Pak. Udah, nggak ada masalah sih. Oke, terima kasih, Pak. Baik, mulai Selasa depan kita akan luring ya di kampus. Kita akan luring di lab 3 ya di gedung A. Seterusnya, jadi mulai pekan depan itu perdana ya kita ujian. Itu nanti kita akan luring ya. Jadi mulai ujian UTS nanti kita akan luring sampai UAS ya. Jadi kepada teman-teman semuanya untuk mempersiapkan diri, kita akan mulai jam 3:30 ya, nanti di lab ya jam 3:30. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini bisa menyesuaikan supaya kita bisa nanti tidak terlalu malam pulangnya, karena kalau misalnya sekarang kan kita daring ya enak ya. Kalau luring kan kita nanti harus memprediksi waktu tempuh ya menuju ke UI, dan mungkin nanti setelah pulang ke UI juga nanti kan ada waktu tempuhnya juga. Jadi mudah-mudahan sih kita bisa selesai sebelum maghrib ya, sebelum maghrib kita bisa selesai, karena ini kan 3 SKS ya, 3 SKS itu sekitar, kalau itu berarti 2,5 jam ya, harusnya selesai jam 6 kalau misalnya kita lihat jadwal ya. Nah, tapi kalau misalnya lebih cepat ya lebih baik kita bisa selesai sebelum itu. Mungkin itu ya dari saya. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman sini? Jadi persiapkan untuk UTS ya. UTS itu materinya sampai sampai klasifikasi ya. Jadi GPS ya, dari mulai materi GPS yang 3 Oktober itu nggak masuk. Jadi materi GPS itu sebetulnya materi untuk nanti UAS ya. Jadi itu tidak masuk. Jadi sampai ke materi terkait dengan klasifikasi. Nah, jadi yang kita lakukan normalisasi tabel ya, normalisasi tabel dari Excel, kemudian nanti di join ya, di join ke peta, di shapefile, kemudian diklasifikasi ya, tinggi, sedang, rendah gitu ya. Kemudian divisualisasi, gradasi warna ya, gradasi warna yang pernah kita latih juga sampai situ ya. Kemudian nanti di print screen, di paste ke PowerPoint gitu ya. Jadi sebentar ini saya coba sedikit ya, saya lupa ya. Jadi nanti bentar, saya ini dulu, saya coba refresh sedikit ya. Jadi nanti teman-teman cukup print screen ya, tampilan dari QGIS-nya ya, dengan mencantumkan nama dan NPM. Coba saya simulasikan ya. Saya coba visual ini ya, saya coba simulasikan ya. Jadi kayak gini ya, saya mau ini refresh aja sedikit. Jadi nanti ujiannya seperti ini kurang lebih ya.
Jadi menampilkan warna gradasi warna berdasarkan klasifikasi yang dibuat. Kemudian nanti di sini dituliskan nama, ya. Tuliskan nama itu di sini nih. Untuk menuliskan nama itu diedit, kemudian add annotation, ya, text annotation. Kemudian klik. Nah, sini kan muncul ya. Ini tapi ini terakhir ya. Jadi jangan klik ya. Kemudian nanti tuliskan namanya siapa. Ya. Misalnya gitu ya. npm gitu. Ya, misalnya gini. Nah, gini ya. Nah, ini muncul nih ya. Nah, kemudian ini di print screen. Di print screen. Di laptopnya kan ada tombol print screen ya. Di print screen, kemudian ditaruh di Excel. Di PowerPoint. Taruh di PowerPoint. Nah, gini ya. Jadi nanti ada nanti petanya ditaruh di sini gitu. Kemudian PowerPoint nanti di save ya. PowerPoint ini yang dikumpulkan ke saya sama juga shapefile-nya. Jadi shapefile yang ditampilkan di sini ini dikirim ya, dikirim. Jadi kalau ini kan shapefile ini ya. Nah, shapefile ini dikirim saya juga dalam bentuk RAR atau zip ya. Jadi shapefile ini nih. Nah, ini ya. Nah, ini kemudian dimasukkan ke dalam folder, kemudian di zip dan dikirimkan juga ke saya. Itu kira-kira ya kurang lebih pengerjaannya. Jadi sampai ke sini aja ya, sampai ke tahap ini. Tidak nanti soalnya tidak sampai yang ini, yang pie chart, histogram ini tidak sampai ya. Jadi hanya cukup sampai di sini aja. Jadi ini layer yang pertama, ini peta yang pertama misalnya gitu ya, ini peta yang kedua ya. Tinggal di print screen aja. Print screen. Kemudian taruh di PowerPoint. Ya. Kurang lebih seperti itu ya. Ujiannya tidak keluar dari materi yang kita sudah latih di kelas. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, mungkin kita dokumentasikan dulu ya. Terakhir nih, daring. Minggu depan kita sudah luring. Oke, kalau bisa semuanya aktifkan dulu kameranya. Oke, yang terkendala nggak apa-apa. Ya, yang kalau bisa, ini terakhir ya. Kita foto-foto begini. Jadi kita nggak akan ada foto-foto lagi kayak gini. Karena kita sudah luring di lab. Oke, oke saya ambil gambarnya ya. 1, 2, 1, 2, 3. Sebentar, saya simpan dulu. Berikutnya, yang kedua ya, ada 2 slide nih. Ini kayaknya hadir semua ya hari ini. Ada yang nggak hadir? Oke, berikutnya ya, 1, 2, 3. Sebentar.
ada yang nggak hadir ya? 27 nih pesertanya. Sebentar, satu lagi ya. Sebentar saya. Oke, ya. Baik, mungkin itu dari saya. Materi nanti saya kirim, videonya saya kirimkan lagi ya untuk nanti bisa dipelajari lagi. Ya, minggu depan kita akan lanjutkan untuk olah data titik ini dengan bagaimana kita membuat spider diagram, kemudian bagaimana kita membuat min koordinat. Itu ya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima banyak kasih Pak banyak, Fajar. Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak.